Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Dosen pengampu kami yaitu Dr. Randa Sri Saparahayuningsi MPD. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zakaria Husni. Selanjutnya, Nama saya Syoti Felia Lorenza. Nama saya Yundar. Nama saya Rika Muntasari. Nama saya Alisa Fautona Rahmawati. baik, untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Yunida. Baiklah, langsung saja teman-teman. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Jadi untuk yang pertama itu ada penerapan teori behavioristik. Seperti yang kita tahu bahwa behavioristik ini berasal dari kata behavior yang artinya tingkah laku. Maka pada penerapan teori behavioristik ini dia lebih berfokus bagaimana tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran. Jadi teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku. Jadi terdapat perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya pengalaman belajar. Adapun pencetus teori behavioristik ini adalah Bapak Gane dan Berliner. Kemudian contoh penerapan teori behavioristik di dalam pembelajaran, salah satu contohnya adalah sistem poin yang dilakukan oleh guru ketika siswa itu melakukan suatu pelanggaran. Jadi dengan adanya sistem poin atau hukuman, nanti akan terbentuk tingkah laku peserta didik untuk tidak melakukan lagi kesalahan tersebut sehingga perubahannya tingkah lakunya menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah penerapan teori sosial kognitif. Nah, jadi teori sosial kognitif ini definisinya belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi ada kata persepsi dan pemahaman. Jadi teori ini fokusnya adalah bagaimana pemahaman peserta didik di dalam kelas. Contoh penerapannya adalah ketika guru memberikan pemahaman itu bagaimana bahasa yang digunakan sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah penerapan teori konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini adalah teori belajar yang menyatakan bahwa kemampuan mental dan aktivitas individu ini membantu dalam membangun basis pengetahuan peserta didik. Contoh dalam penerapan teori konstruktivisme dalam kelas, salah satunya adalah ketika siswa diberikan eksperimen sosial mengenai banjir, kemudian peserta didik akan turun ke lapangan dan melakukan langsung observasi, sehingga mereka tahu apa yang terjadi di lapangan, kemudian mereka secara langsung belajar tentang apa saja yang terjadi di lapangan tersebut. Jadi ada kenaikan pemahaman peserta didik melalui pengamatan atau eksperimen sosial tadi. Baiklah, itu saja dari materi yang pertama. Saya kembalikan ke Zakaria. Baik, terima kasih atas penyampaiannya untuk Yunida. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syoti. Kepada Syoti dipersilakan. Baiklah teman-teman, untuk pertanyaan yang kedua itu kita diskusi mengenai hasil diskusi mengenai model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Jadi untuk kita bisa mengetahui model-model apa saja yang bisa kita terapkan dengan menggunakan prinsip konstruktivisme, itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu prinsip konstruktivisme. Jadi prinsip konstruktivisme itu adalah prinsip yang mengarahkan perhatian seseorang untuk mengkonstruksi pengetahuan dan pengalamannya, di mana nantinya itu berdasarkan pengalaman yang dia miliki itu akan membentuk struktur mental dan keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasikan objek dan peristiwa-peristiwa. Kemudian untuk kita bisa mengetahui model apa saja yang menggunakan prinsip konstruktivisme, itu ada hal-hal yang menjadi acuan dalam pembelajaran. Yang pertama, hal-hal yang menjadi acuan dalam pembelajaran dengan prinsip konstruktivisme itu adalah pertama, itu mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dan konteks yang relevan. Kemudian yang kedua, itu pembelajaran yang mengutamakan proses. Yang selanjutnya, itu menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Jadi,
berdasarkan pengertian dan juga hal-hal yang menjadi acuan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme itu dapat ditemui dalam model pembelajaran. Ada 4 di sini. Jadi yang pertama itu ada model pembelajaran inquiry. Kemudian yang kedua itu ada model pembelajaran jigsaw. Kemudian ada yang ketiga itu model pembelajaran kooperatif script. Kemudian yang keempat itu ada model investigasi kelompok. Jadi secara ringkasnya di sini saya akan menjelaskan terkait detail dari model pembelajaran ini. Untuk yang pertama itu model pembelajaran inquiry. Itu model pembelajaran ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Jadi artinya terdapat prinsip konstruktivisme yang ada pada model pembelajaran inquiry ini. Selanjutnya itu ada model pembelajaran jigsaw. Jadi di model pembelajaran jigsaw ini kan model pembelajaran jigsaw ini adalah model pembelajaran kooperatif yang mana kita akan mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Yang mana nantinya 4 sampai 6 orang ini itu diberi kebebasan untuk berdiskusi dan memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan topik-topik apa saja yang dipertanyakan pada diskusi kelompok tersebut. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa model pembelajaran jigsaw ini itu juga menggunakan prinsip konstruktivisme, artinya memberikan pengalaman secara langsung kepada peserta didik dalam kelompok kecil seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada yang ketiga model kooperatif script. Jadi di sini model kooperatif script ini hampir sama dengan model sebelumnya, model jigsaw, bahwa model ini itu juga siswa dituntut memiliki tanggung jawab terhadap kelompok lainnya. Di mana model kooperatif script ini siswa juga bekerja dalam kelompok. Untuk model pembelajaran yang keempat itu ada model pembelajaran investigasi kelompok, yang mana model ini memiliki karakteristik bahwa bentuk pembelajaran dengan spesialisasi tugas. Seperti itu. Jadi siswa itu memiliki pengalaman dalam mengerjakan tugas. Baik, terima kasih kepada Syoti. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alisa. Kepada Alisa dipersilakan. Oke, baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pertanyaan ketiga untuk rencana. Yang pertanyaan ketiga adalah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu Tania berumur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, kemudian di sini Tania adalah usia 7 tahun yang berada di kelas 2 SD. Anak-anak seusia Tania merupakan anak-anak yang gemar mencari sebuah prestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Motivasi belajar yang sesuai diberikan untuk meningkatkan kemampuan yang rendah yaitu motivasi berdasarkan perspektif kognitif. Karena pada perspektif kognitif, seorang perlu diberikan lebih banyak kesempatan, tanggung jawab, serta mengendalikan hasil prestasi sendiri. Jadi artinya perlu diberikan lebih banyak kesempatan untuk mencoba agar dapat meningkatkan kemampuan. Nah, kemudian keinginan yang rendah untuk sukses dapat ditingkatkan melalui motivasi berdasarkan perspektif perilaku. Pada perspektif perilaku, motivasi sering kali dikaitkan dengan imbalan dan hukuman eksternal sebagai penentu keberhasilan siswa. Nah, anak-anak usia Tania akan lebih senang mendapatkan sebuah reward atau imbalan apabila ia berhasil mencapai kesuksesan. Anak-anak seusianya belum bisa menjangkau sesuatu yang sangat tinggi, sehingga ia melihat sebuah objek yang nyata apabila sukses. Contohnya, ketika dia sukses nanti atau dia bisa mendapatkan nilai tinggi, kita akan berikan sebuah hadiah seperti kayak misalnya tas dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian ada kasus mengenai Samuel yang berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, takut gagal merupakan sebuah kendala yang harus dirubah. Proses perubahan itu dapat melalui sebuah motivasi yang ditinjau dari perspektif humanistik, di mana dalam proses ini Samuel harus memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang penghargaan.
Bidang penghargaan yang meliputi diantaranya yaitu pencapaian dan reputasi. Oke, untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Baiklah. kembalikan kepada Zakaria. Baiklah, terima kasih kepada Alisa. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Rike. Kepada Rike dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemecahan kasus atau analisis kasus dari beberapa kondisi yang terdapat pada peserta didik. Untuk kondisi yang ketiga itu adalah Sandra yang berusia 13 tahun. Dia bersikap tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dari analisis yang sudah saya lakukan dengan menggunakan teori berdasarkan teori Erikson, bahwa seusia anak-anak seusia Sandra ini merupakan seusia anak-anak pada siswi SMP. Nah, untuk siswi-siswi SMP ini adalah anak-anak yang masih dalam pencarian jati diri atau identitas mereka, sehingga motivasi belajar yang sesuai untuk diberikan kepada anak-anak seusia Sandra yaitu dengan motivasi belajar menggunakan perspektif humanistik, di mana dari perspektif humanistik berdasarkan teori Maslow itu dijelaskan bahwa terdapat beberapa pendekatan ataupun motivasi belajar yang dapat dibuat untuk memberikan atau mengarahkan kepribadian si Sandra tadi yang dia tenang keras namun dia meremehkan keterampilan mereka. Sikap tenang Sandra ini menunjukkan bahwa dia sudah menguasai materi. Jadi untuk dirinya sendiri itu dia sudah cukup baik, namun untuk terhadap tanggapan dia terhadap orang lain itu kurang baik. Nah, jadi motivasi belajar sebagai guru yang harus kita butuhkan, yang harus kita berikan kepada dia adalah itu dengan memenuhi kebutuhan dasar, yaitu melakukan pendekatan sosial, di mana yang pertama bisa dilakukan dengan cara afeksi, kemudian relasi, keluarga, dan juga lain-lain. Untuk afeksi itu sendiri merupakan pendekatan yang kita lakukan dengan menumbuhkan perasaan yang lebih baik, merasa dihargai. Jadi apabila kita mengajarkan perasaan dihargai, tentunya juga dia bisa menghargai orang lain ke depannya. Kemudian yang kedua ada dengan cara relasi atau keluarga. Jadi kita bisa menghubungi keluarga dia di rumah untuk juga memberikan pembimbingan dan motivasi belajar untuk bisa menghargai orang lain. Untuk kasus yang ketiga yaitu Robert berusia 16 tahun. Dia menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah, jadi dari analisis si Robert ini, karena dia sudah berusia 16 tahun, berarti dia sudah menduduki bangku SMA. Untuk tingkat bangku SMA, itu berarti anak-anak tersebut sudah memiliki kemandirian tersendiri. Jadi dia sudah bisa menentukan motivasi belajarnya sendiri dan juga menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena dia sudah melewati pencarian jati diri dan identitas di SMP, dan dia sudah dianggap sudah memiliki kemandirian terhadap dirinya sendiri, jadi motivasi belajar yang bisa calon guru ataupun kita berikan kepada anak-anak yang seperti ini yaitu dengan memberikan motivasi belajar intrinsik, yaitu motivasi belajar dengan menumbuhkan keinginan atau minat dari dirinya sendiri. Karena dia tadi kan sudah SMA tuh, jadi sudah mandiri. Jadi kita harus bisa memotivasi belajar intrinsiknya untuk menumbuhkan minat dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain lagi. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Zakaria. Ya, baiklah, terima kasih. Baiklah, untuk sesi diskusi saya buka, silahkan untuk bertanya. Izin untuk bertanya atau memberikan pertanyaan, boleh? Boleh. Jadi terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh saudari Yunidar tadi, bahwa untuk teori belajar behavioristik itu kan itu menekankan pada tingkah laku atau perubahan tingkah laku. Dan tadi sebelumnya dijelaskan bahwa itu ada pemberian poin-poin tertentu apabila peserta didik atau siswa itu melakukan kesalahan. Poin-poin itu nanti bisa berefek kepada hukuman yang akan diberikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah teori behavioristik ini hanya memberikan hukuman atau poin kesalahan jika siswa tersebut melakukan kesalahan atau kekurangan, atau ada pemberian poin juga untuk yang bernilai positif apabila siswa dan peserta didik itu melakukan suatu keberhasilan seperti itu? Ya, baik. Jadi pertanyaan dari saudari tadi mengenai pemberian poin terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Jadi untuk pemberlakuan poin tadi terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan
itu seharusnya guru tidak hanya memperlakukan itu pada anak-anak yang melakukan kesalahan, tetapi apabila ada peserta didik yang mendapatkan suatu keberhasilan, itu juga perlu dilakukan apresiasi atau memberi hadiah ataupun memberikan poin yang lebih terhadap peserta didik tersebut, karena hal ini juga berpengaruh pada motivasi belajar. Jadi ketika kita memberikan apresiasi kepada peserta didik yang mengalami keberhasilan, itu artinya nanti motivasi dia akan stabil terhadap proses pembelajarannya, sehingga tingkah laku yang baik akan terus dipertahankan pada peserta didik yang mendapatkan keberhasilan tadi. Jadi akan lebih baiknya apabila guru itu memberikan perlakuan tidak hanya berfokus pada anak-anak yang melakukan kesalahan, tetapi juga memberikan apresiasi atau hadiah atau poin berlebih pada anak-anak yang mendapatkan keberhasilan agar motivasinya tetap stabil dalam melakukan pembelajaran. Seperti itu kira-kira bagaimana saudari Nike? Terima kasih ya. Baiklah, untuk masih ada yang ingin berdiskusi atau bertanya? Boleh tidak ya? Ya, boleh tidak, silakan. Jadi tadi saya mengamati membaca bagian dari Mbak Alisa, itu bagian Tania yang berusia 7 tahun itu kan ada mendapatkan reward ketika dia berhasil. Ini kasusnya sama seperti yang kita kerjakan di LMS itu. Apabila kita memberikan reward kepada peserta didik, ketika kita hentikan reward tersebut, motivasi belajarnya itu berkurang, tidak semangat lagi seperti biasanya. Jadi untuk menambah pengetahuan dari masing-masing kita, kira-kira dari teman-teman atau dari Mbak Alisa sendiri, apa solusi yang diberikan untuk mengatasi hal ini agar tidak semangatnya peserta didik karena kehilangan reward tadi bisa kita minimalisir? Seperti itu kira-kira. Baiklah, mungkin saya sedikit memberi jawaban untuk peserta didik yang kurang semangat ketika sebelumnya diberikan reward, itu salah satu caranya yaitu seorang guru mengantisipasi seperti memberikan pujian atau memberikan nilai kepada peserta didik tersebut dan motivasi bahwa keberhasilan yang dia dapat itu tidak hanya sekedar reward, bahwa jenjang berikutnya nilai tersebut dapat berkembang jadi lebih baik lagi. Jangan hanya mengharapkan reward. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Kalau mendapat saya sih, kalau mengenai motivasi belajar, tugas kita dan kewajiban kita nanti sebagai guru, jadi jangan hanya berpaku hanya pada satu jenis motivasi belajar. Jadi kalau misalnya ada kasus yang seperti ini, kita harus punya ataupun memberikan motivasi belajar yang lain dalam bentuk yang lain setiap saat. Jadi jangan hanya menyiapkan alternatif motivasi belajar yang lain. Jadi jangan hanya menyiapkan satu jenis motivasi belajar berbentuk reward, tapi misalnya juga kita bisa menumbuhkan motivasi belajar intrinsiknya, ekstrinsiknya. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa memotivasi belajar siswa itu setiap saat, tidak hanya berfokus pada satu jenis saja. Kalau pendapat saya seperti itu. Jadi bisa menambahkan ya kemudian tadi di sini ditekankan untuk yang reward itu adalah keinginan yang rendah untuk sukses, dimana di sini adalah usia anak siswi kelas 2 SD. Kalau anak siswi kelas 2 SD untuk cakupannya itu adalah rendah, jadi artinya kalau misalnya keberhasilan itu pasti dia ingin dilihat, jadi disitulah kata reward ada muncul. Mungkin kalau misalnya di jenjang lebih tinggi, kita kata sukses itu dia akan bisa lebih mencari jati dirinya. Jadi kalau misalnya SD itu, kalau misalnya saya bisa mengerjakan sesuatu, oh nanti saya diberikan sebuah permen seperti itu, jadi dia itu sukses itu nyata, bentuk nyata. Jadi itu dikatakan reward tadi seperti itu yang dikatakan reward tadi. Mungkin kalau misalnya ya untuk udah umur yang kelas tinggi itu bisa udah menemukan jati dirinya, atau kata dibilang sama Ibu Sri kemarin mengatakan bahwasanya anak sudah mulai melihat jati dirinya adalah ketika SMP tadi, seperti itu. Izin teman-teman, di sini saya ingin menanggapi dan menambahkan seperti yang sudah dibahas tadi bahwa kasusnya ini terhadap anak SD ya, SD kelas 2. Jadi menurut pendapat saya pribadi, untuk kita bisa mempertahankan motivasi belajar dari siswa SD, itu bisa kita dengan mengadakan pembelajaran yang menarik seperti itu.
agar motivasi dari siswa SD itu tetap. Misalnya, apalagi kita mengetahui siswa SD itu sangat senang, sangat bahagia ketika diajak bermain sambil belajar. Jadi kita bisa menerapkan pembelajaran dengan permainan seperti itu. Jadi kita bermain juga belajar. Jadi istilahnya motivasi mereka itu akan tetap terjaga karena diajak bermain seperti itu. Apalagi ini kan adalah siswa SD kelas 2. Jadi menurut saya pribadi motivasi belajarnya biar tetap stabil, tidak hilang-hilangan ketika reward itu tidak lagi ada. Itu adalah dengan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dengan diselingi dengan belajar sambil bermain, dan sangat cocok untuk siswa SD. Seperti itu. Artinya ada penguatan motivasi di sana, Iya. biar dia tetap terjaga. Iya, jadi ada penguatan motivasi pada saat proses pembelajaran itu. Dan jangan berfokus pada satu Jenis motivasi. motivasi saja. Ya baik, mungkin sudah banyak informasi yang kita dapatkan dan semoga bisa kita implementasikan saat nanti kita menjadi seorang guru. Mungkin terima kasih teman-teman, saya kembalikan ke Kak Zakaria. Baiklah, untuk kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu teori belajar ada 3, yaitu behavioristik mengenai tingkah laku, kemudian sosial kognitif mengenai pemahaman siswa dan kebebasannya dalam berdiskusi, kemudian konstruktivisme yaitu membangun ilmu pengetahuan dari diri sendiri, di mana dari teori tersebut terdapat model yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu inquiry, selanjutnya jigsaw dan kooperatif, serta investigasi kelompok. Motivasi belajar yang diberikan guru harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, baik itu dari jenjang SD, SMP, ataupun SMA. Mungkin itu saja diskusi kita, kesimpulan kita hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.